Oleh karena itu Pak, yang pertama kami persilakan Pak Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah. Kami persilakan pertanyaannya. Ini gaspol ini ya. Gaspol ini. Saya akan tanya sekitar ketahanan pangan Pak. Silakan. Dalam 10 tahun terakhir, jumlah penduduk Indonesia bertambah 25,5 juta jiwa. Sedangkan jumlah petani berkurang 1,7 juta jiwa. Jumlah petani akan terus berkurang karena 32% petani berusia di atas 60 tahun. Sedangkan anak-anak muda kurang berminat menjadi petani baru. Ekosistem pertanian juga belum baik. 59% petani menggarap lahan di bawah 0,5 hektar. Sehingga sulit mendapatkan bibit, pupuk, dan teknologi karena kecilnya skala usaha. Di sisi lain, nilai tukar petani semakin menurun akibat rendahnya produktivitas dan masih rendahnya teknologi. Pertanyaannya, satu, bagaimana strategi Bapak untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan kemandirian pangan? Yang kedua, apa strategi Bapak untuk meningkatkan pendapatan petani melalui modernisasi pertanian sekaligus mewujudkan kemandirian industri pertanian? Mohon perkenan Bapak untuk menjawab. Terima kasih. Terima kasih Pak Sarman. Terima kasih. Jadi itu tadi Pak pertanyaannya. Yang menarik memang petani tua makin banyak, yang muda nggak mau jadi petani, tapi kan kita mau jadi mandiri pangan. Silahkan dijawab. Boleh nggak saya jawab satu sesi besar ini untuk ketahanan pangan saja, jangan ada pertanyaan yang lain. Banyak Pak, pertanyaan 9 Iya, Pak. iya, mohon maaf ini karena waktunya terbatas. Satu, sudah betul jawabannya tadi sudah disinggung sedikit. Modernisasi pertanian, nggak ada pilihan lain. Saya habis dari sawah ini, sepatu saya masih semuanya kena, habis dari sawah tadi bertemu dengan mereka. Pertanyaan yang sama saya tanyakan kepada orang tuanya. Siapa di antara Bapak Ibu sekalian yang kepingin anaknya jadi petani? Nyaris tidak ada. Tidak pernah ada insentif yang diberikan kepada anak muda untuk bertani. Modernisasi menjadi sebuah pilihan dengan mekanisasi pertanian. Lahan yang makin sempit itu mesti dilakukan pola konsolidasi lahan. Kami pernah punya uji coba waktu itu di Sukoharjo. Bagaimana? Pertanian dalam 100 hektar dalam satu hamparan. Maka mekanisasinya bisa dimulai dari satu pengolahan tanah dengan traktor. Teknologi nanamnya tidak lagi mundur tapi maju, transplanter. Transplanter inilah yang kemudian akan melakukan percepatan, efisiensi terjadi. Maka pemilik-pemilik lahan yang sangat sempit-sempit itu kemudian saya tanya, Bapak Ibu, kalau lahan Anda dikelola secara modern dan Anda nganggur karena diserahkan kepada sebuah ekosistem pertanian baru yang dikelola oleh menurut saya anak muda, Anda mau bekerja apa sebagai sebuah alternatif? Ternyata dia ingin beternak, nggak jauh-jauh dari seputar pertanian dalam arti luas. Ibunya saya tanya, ibu pengen apa? Warung Pak. Ternaknya pun sampai saya tanya Pak, sudah keluar Pak? 3 Pak. Pilihannya 3. 1 sapi, 2 kambing, yang ketiga unggas Pak. 3. Itu pilihan yang mereka berikan kepada kami. Maka sebenarnya kalau kemudian korporatisasinya itu bisa dilakukan, mengajak anak muda dilatih, SDM-nya bagus, saprotan-saprodinya disiapkan, Pak, praktek ini sudah terjadi. Tapi saya lihat kenapa hanya anak-anak ini yang mau melakukan. Satu, dia punya ideologis. Kami akan melakukan karena kami ingin tahan dan daulat. Tapi yang lain enggak menjanjikan. Lebih baik jadi pegawai di Kadin gitu Pak. Enggak mau Pak dia. Maka insentif mesti diberikan dengan cara itu. Anak muda Pak, saya tanya kenapa Anda enggak mau ke sawah? Kenapa enggak mau beternak? Bau kotor. Tapi ketika saya menemukan anak-anak muda yang ideologis itu Pak, kasih kami pelatihan dan teknologi Pak. Mudahkan bibit.
ada dari kementerian, lembaga riset, BRIN, perusahaan. Sebenarnya ada ABG lah, bukan anak buah Ganjar. Tapi ini ada akademisi, ada businessman, ada government. Kalau kemudian ini bisa kita wujudkan Pak, dapat Pak. Yang dibutuhkan serius, tapi Pak, kalau ini tidak dirangkum dalam satu data pertanian Indonesia, jebol Pak. Lahan kita nanti akan tidak tercatat dengan baik, maka ketika kita mencontohkan subsidi pupuk saja, sampai hari ini tidak pernah tepat sasaran. Maka ketika saya membuat data petani, saya kasih kartu tani, dipersoalkan. Kenapa dipersoalkan? Wong ini data petani kok. Berapa luas lahannya, tempatnya di sana, di mana, pakai geotek, maka distribusinya mestinya bisa. Kalau tanpa itu, ya kita manual terus Pak sampai hari ini. Tiba-tiba jeger kami datang dan ketemu dengan masyarakat semuanya, harga beras termurah sekarang 13.000, pupuk kemudian susah dicari, yang ada tetap jatuhnya mahal. Dan mereka tidak bisa melakukan pemupukan optimal. Apa yang terjadi kemudian? Boleh nggak kita kemudian mencoba mencari relasi apakah tingginya harga pangan yang namanya beras itu karena produksi kita rendah? Sebenarnya ada beberapa langkah berikutnya, tapi kita berikan berikutnya kepada yang lain. Ini menarik Pak, jadi korporatisasi dan high teknologi akan dilakukan dan petani juga bisa mendapatkan keuntungan karena ada bisnis lain di luar itu ya Pak? Karena ada bisnis lain mendapatkan nilai tambah dan Baik. ingat, hasil riset di Indonesia yang terbanyak adalah pertanian. Kenapa kita tidak pakai? Pakai dong. Wah luar biasa, kita kasih tepuk tangan karena ini satu hal yang menarik, kita bakal mandiri pangan kalau Pak Ganjar jadi presiden.